Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 15 ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tema renungan saat ini adalah berani mengakui kesalahan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengakui kesalahan adalah salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan manusia. Banyak orang lebih mudah untuk mencari alasan, menyalahkan orang lain, atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa, daripada berkata jujur, aku salah. Padahal keberanian untuk mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani dan hati yang lembut di hadapan Allah. Kita belajar dari kisah anak yang hilang. Si bungsu hidup dalam kenikmatan sesaat, menghamburkan seluruh hartanya tanpa berpikir panjang. Ketika semuanya habis dan ia hidup sengsara, barulah ia sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Dalam kejatuhannya ia teringat pada kasih ayahnya. Kesadaran itu mendorongnya untuk pulang, bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan hati yang hancur dan kata-kata penuh penyesalan. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ada pelajaran penting di sini. Pengakuan dosa selalu menjadi pintu pertama menuju pemulihan. Tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki hidup tanpa kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran hati. Ia tahu bahwa kita lemah dan bisa jatuh. Namun ia juga menunggu kita datang kembali kepadanya dengan hati yang mau bertobat. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seorang anak muda pernah bercerita bagaimana ia bertengkar dengan sahabat karibnya karena kesalahpahaman kecil. Mereka saling diam selama berbulan-bulan, hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk berkata, "Aku minta maaf, mungkin aku terlalu egois waktu itu." Kalimat sederhana itu memecahkan dinding yang memisahkan mereka. Hubungan mereka dipulihkan dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengakui kesalahan memang membuat kita merasa kecil, tetapi hasilnya selalu membawa kedamaian yang besar. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, tetapi pengakuan membawa kita kembali ke dalam pelukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan apapun yang kita lakukan. Ia tidak menolak kita yang datang dengan hati remuk. Justru ia menyambut kita dengan sukacita seperti Sang Bapa dalam perumpamaan tersebut. Mari kita belajar untuk berani mengakui kesalahan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jangan biarkan gengsi, rasa malu, atau ketakutan menahan kita. Keberanian untuk berkata jujur akan membuka pintu berkat, pemulihan, dan damai sejahtera yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rendah dan berani mengakui kesalahan kami. Hancurkan kesombongan dan gengsi yang membuat kami sulit berkata, "Aku salah." Pulihkan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, agar hidup kami kembali mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Kiranya apapun yang boleh kami kerjakan dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.